batasan usia maksimal jadi syarat banyak perusahaan untuk para pelamar. Meski pemerintah telah menetapkan batasan usia produktif dari 15 hingga 64 tahun. Namun, banyak pemberi kerja menerapkan batas usia maksimal 35 tahun. Pemberi kerja itu mendiskriminasi calon pelamar ini berdasarkan umurnya. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuka pintu bagi potensi diskriminasi bagi pemberi kerja dapat memilih tenaga kerja berdasarkan kriteria yang tidak relevan atau diskriminatif, seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang mendasari hukum ketenagakerjaan. Sebenarnya tergantung, kembali lagi ya, usia dalam pekerjaan itu bisa dilihat dari kalau dia fresh graduate mungkin menjadi hal yang penting juga, karena ada yang udah lulus lama tapi belum bekerja gitu kan, dan itu kan akan di dalam pekerjaan itu akan mungkin flow di perusahaan akan lebih lama gitu untuk pelajaran anak baru, sedangkan usianya udah terlalu tua misalnya. Tapi kalau untuk sebagai profesional, rasanya tidak ada batasan sih. Menurut saya usia itu penting banget, apalagi buat yang makin tua tuh pasti lebih banyak pengalaman, dan yang muda pasti lebih mudah buat berkembang gitu. Oke, kalau terkait batasan usia untuk bekerja ya, kembali lagi ke pertama pasti setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing ya. Tapi kalau dari pandangan saya sebenarnya batas usia itu bukanlah jadi salah satu yang wajib sih menurut saya, tapi itu sebagai nilai plus saja, karena mungkin ada yang usianya udah tua tapi mungkin pengalamannya lebih banyak gitu kan, atau ada juga mungkin yang usianya tua tapi baru punya pengalamannya sedikit, tapi itu artinya tidak menjadi patokan yang untuk dalam bekerja, karena semua orang itu punya hak bekerja yang sama. Pendapat saya buat perusahaan yang punya ketentuan usia itu sebenarnya udah bagus ya, karena kalau sembarangan usia biasa nggak cocok sama perusahaan kan, jadi malah buruk buat perusahaannya. Untuk di tempat saya bekerja sekarang, alhamdulillah kita nggak ada diskriminasi, karena kita tidak ada batasan ya. Kalau yang fresh graduate, bahkan kan ada anak magang yang belum sekarang, ataupun yang sudah profesional itu tidak ada batasan. Tapi memang saya pernah ada teman-teman saya di kantor itu ada batasan usia yang awalnya saya kurang relevan aja sih batas usia. Banyak sih ya, pasti banyak banget, karena biasa perusahaan-perusahaan yang baru markup startup itu pasti nggak mau pegawai yang udah tua, mereka nyari anak muda. Jadi mungkin buat yang udah usia tua dan belum ada pekerjaan lebih susah nyari pekerjaan. Pernah lihat. Gimana tuh? Contohnya ya di tempat kerja saya. Ya, misalkan kalau terlalu tua, kadang-kadang suka dibilangin sama yang lebih muda gitu kan. Setuju aja sih, karena baik juga agar semua punya kesempatan dan juga yang sama dalam pekerjaan. Sebenarnya kurang setuju sih, karena tetap kalau dalam pekerjaan usia tuh penting, berpengaruh banget buat pekerjaan apapun itu. Menurut saya untuk perusahaan yang masih sebenarnya kembali lagi harus melihat tentang mungkin kalau lamar kerja ya, tentang CV-nya atau pengalaman bekerja atau pengalaman organisasi. Jadi usia harusnya bukan jadi patokan, tapi lebih ke pribadi orangnya, skillsnya, skillnya sih. Jadi nggak perlu sih terlalu berpatokan dengan usia, karena semua itu anak-anak zaman sekarang kan tentunya lebih aware ya tentang digital, tentang sistem, dan semuanya bisa di searching. Jadi harusnya tidak ada batasan, ataupun yang sudah tua juga tentunya masih bisa mengikuti gitu. Jadi harusnya nggak ada sih. Jadi saya sepakat untuk tidak perlu ada batasan. Menurut saya sebenarnya nggak apa-apa, asal nggak terlalu berlebihan aja sih, gitu aja sih. Jangan sampai terjadilah, kasihan ya. Dalam dunia kerja, diskriminasi usia masih dianggap wajar. Banyak kasus yang bisa kita lihat, lowongan pekerjaan yang masih menggunakan batas usia maksimal, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang usianya tidak relevan. Terlalu tua
selalu dijadikan alibi beberapa perusahaan untuk generasi tua tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan generasi muda. Bias usia masih menjadi penghalang dalam mendapatkan kesempatan yang sama di tempat kerja. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, angka pengangguran usia 35 tahun ke atas di tahun 2024 meningkat 45% dari tahun 2014. Peningkatan 45% menjadi sebuah bukti bahwa diskriminasi usia masih menjadi sebuah isu yang besar dalam dunia kerja di Indonesia. Di beberapa perusahaan besar Indonesia, bias usia tidak hanya terbatas pada stereotip, tetapi juga tercermin dalam praktik rekrutmen. Beberapa perusahaan masih mengutamakan kandidat yang lebih muda. Fleksibel dan berpotensi untuk berkembang masih menjadi alasan bagi beberapa perusahaan, dan ini termasuk diskriminasi usia. Meskipun diskriminasi usia masih menjadi isu yang sering terjadi di Indonesia, namun terdapat beberapa perusahaan yang sudah membuka peluang kerja untuk generasi tua. Perkenalkan, nama saya Almanzul Tumaswa, saya adalah Operational Manager di Momo Cafe. Memang kalau kita lihat secara luas ya, di Indonesia mungkin masih banyak diskriminasi mengenai kaum-kaum inklusif ya, terlebih khusus kaum lansia ya. Pemerintah perlu mendukung kayak semacam instansi-instansi seperti kayak Uma-Uma ini ya. Beberapa instansi besar lainnya juga sudah melakukan itu ya, rekrut lansia seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang lebih masif lagi bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya dalam hal pemberdayaan lansia, itu jauh lebih baik lagi. Jadi akan lebih banyak lagi lansia-lansia yang terjangkau gitu loh. Salah satu solusi dalam pemberdayaan lansia di Indonesia dengan Amal Mulia Indonesia. Kebetulan owner kami merupakan donatur di yayasan tersebut, gitu, sehingga ketika diskusi atau bekerja sama dengan pengurusnya, ya kami direkomendasikan untuk orang-orang yang masih mau atau punya motivasi untuk bekerja, untuk bisa kembali produktif dan masih sehat, ya itu yang kita rekrut di sini. Untuk di Uma-Uma sendiri ya, itu kami bagi menjadi dua kategori atau dua job lah ya. Jadi para lansia ini ada dua posisi tugas. Yang pertama adalah greeter atau penyambut pelanggan. Jadi tugasnya dia hanya buka pintu, sambut pelanggan, sambut cucu-cucu yang datang. Nah, kami menyebut customer itu adalah cucu kesayangan Oma. Jadi sebutan pelanggan itu adalah cucu kesayangan. Jadi si Oma-Oma ini ya seperti menyambut cucu yang datang ke rumahnya lah, seperti itu. Jadi ya tugasnya dia nyambut pelanggan aja gitu. Jadi nggak ada pekerjaan yang berat gitu. Itu posisi yang pertama. Nah, posisi yang kedua adalah helper atau server. Jadi mereka yang membantu melayani customer yang di meja-meja gitu. Jadi kayak nganterin makanan gitu, atau mengambilkan kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti itu sih. Terus misalkan bersih-bersih atau cuci piring, kayak gitu sih. Banyak banget respon-respon dari customer ya. Ada customer yang ketika lihat Oma itu langsung peluk, langsung cium, bahkan ada yang nangis. Sempat ada yang viral tuh karena dia nangis meluk Oma karena dia teringat sama orang tuanya yang udah meninggal dulu gitu. Jadi ketika melihat sosok Oma itu, wow, dia merasa terharu. Dalam rekrutmen kami tidak menyertakan batasan usia. Jadi untuk para lansia, selama para lansia tersebut masih kuat, masih punya motivasi untuk terus produktif, it's okay. Kan kita memang membuka lowongan pekerjaan untuk para lansia. Untuk itulah kita tidak ada batasan usia atau diskriminasi soal usia dalam hal ini, karena memang kita punya program yaitu pemberdayaan lansia, sehingga kita merekrut para lansia ini tidak terpatok sama umurnya, seperti itu. Jadi kalau di sini yang paling tua itu ada usia 82 tahun ya.
Jadi range-nya antara 50 sampai 80 tahun di Uma Cafe. Jadi tidak ada diskriminasi soal usia sih. Justru di sini kita mematahkan stigma yang berkembang di masyarakat bahwasannya karyawan yang muda sama karyawan yang tua itu tidak bisa bekerja sama. Di Uma kami membuktikan bahwa karyawan yang lansia dengan karyawan yang lebih muda itu bisa bersinergis dan harmonis. Kalau untuk fresh graduate itu nanti dilihat lagi soal skillnya dan kemampuan dia. Jadi memang tergantung. Kalau memang yang lebih muda lebih capable dan yang lebih tua tidak capable, ya buat apa gitu. Atau sebaliknya, yang lebih tua lebih capable, yang muda tidak terlalu capable, sesuai dengan job desk-nya atau sesuai dengan lowongan yang kita cari, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi umur itu bukan sebuah masalah di kami sih. Jadi tergantung bagaimana kapabilitas mereka di dalam pekerjaan. Kalau disebut tantangan, kami bisa bilang bahwa tidak ada tantangan sih dalam hal ini ya. Karena memang dari awal kami sudah memahami dan sudah menyadari bahwa dengan mempekerjakan lansia ada konsekuensi yang kami terima. Untuk itulah dari awal kami memang sudah set dari segi job desk untuk para lansia ini, job desk-nya khusus gitu loh. Jadi kita pun tidak ada tuntutan tersendiri kepada lansia untuk harus begini tidak ada. Jadi sekalipun worst case-nya atau pahit-pahitnya si para lansia ini tidak dapat melakukan pekerjaannya, kami anggap amal aja. Seperti itu. Kalau buat saya sih ya terkait dengan usia harusnya sih tidak menjadi persoalan ya, harusnya ya. Karena selama kita punya skill, ya selama kita punya pengetahuan, umur itu, usia itu nomor sekian. Karena kalau buat saya, kalau misalkan saya jadi pengusahanya, saya tidak akan melihat umur. Saya lihatnya adalah kapabilitas. Saya lihatnya adalah kemampuan mereka dalam bekerja. Karena akan percuma kalau saya hire yang lebih muda ataupun yang lebih tua, kalau mereka nggak capable, sama juga bohong. Gitu. Jadi usia tidak menentukan kapabilitas. Jadi yang utama buat saya pribadi adalah kapabilitas. Itu sih. Buat instansi-instansi lainnya untuk bisa menjadi pionir atau membantu pemerintah dalam melakukan pemberdayaan lansia ya. Jadi lansia-lansia yang kaum inklusif tersebut yang sebenarnya mereka masih punya produktivitas gitu, tapi mereka tidak punya kesempatan itu. Nah sayang nih, orang-orang yang masih produktif atau masih bisa menjadi produktif tapi tidak punya kesempatan itu yang bisa diberdayakan sih harusnya. Nama saya Wasina. Oma Wasina adalah salah satu pekerja yang usianya sudah tidak muda. Mendapat kesempatan untuk bekerja adalah salah satu impian beliau agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Beruntungnya melalui Yayasan Amal Mulia Indonesia, ia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja menjadi salah satu pekerja di Uma Cafe. Saya suruh bersihin meja, terus ini suruh ngambil tisu, terus suruh lap-lap, suruh ngelayani nasi pakai piring itu. Mencari pekerjaan yang mau menerima usia yang sudah tidak muda tidaklah semudah itu. Apabila diskriminasi usia masih rentan terjadi di dalam dunia kerja. Meskipun hal ini bisa menjadi sebuah solusi dari isu diskriminasi, tetapi masih banyak perusahaan yang masih belum bisa membuka mata tentang isu genting ini. Nama saya Agatha Elsie. Di sini saya sebagai Head of SRNGA sejak Oktober 2015. Totally karir saya sebagai SRNGA itu sejak 2001. Usia adalah angka. Cuma angka doang. Tapi yang namanya keterampilan, keahlian, kemampuan, kemauannya itu semuanya sama. Jika yang lebih dewasa mau membuka diri, dalam arti menurunkan sedikit egonya untuk melihat, gitu kan, mereka pasti akan bisa masuk. Begitupun yang lebih muda. Yang lebih muda juga, mereka mungkin secara teknologi lebih pinter, lebih jago, lebih update.
tapi lebih pintar, lebih jago ketika mereka tidak membuka diri juga untuk menerima masukan dari senior, hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena ada kebutuhan-kebutuhan, mungkin ada pakem-pakem tertentu yang harus dilihat. Ada banyak perusahaan yang menentukan batas usia bawah dan atasnya. Dan itu kembali mereka melihat posisi yang dibutuhkan. Jadi posisi pekerjaan itu apa yang sedang dibutuhkan, di sanalah batasan usia itu mereka berlakukan. Dan tapi itu tidak menutup kemungkinan. Mereka membuka untuk semua usia dengan syarat yaitu dibekali kompetensinya yang melekat dalam diri orang tersebut. Oh, banyak banget ya. Banyak orang yang seringkali nanya, kok saya nggak dapat kerja, baru fresh graduate nih, biasanya anak fresh graduate kan. Saya ngelamar tapi nggak diterima, kalah oleh mereka yang udah punya pengalaman. Nah, lalu yang pengalaman juga bilang, saya punya pengalaman tapi saya nggak diterima karena batasan usia. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali datang dan seperti satu sama lain kan seakan-akan saling menyalahkan. Yang satu berkata, usia saya lebih, saya punya kemampuan. Yang satu, usia saya cukup tapi nggak punya kemampuan. Dan dua-duanya perusahaan tidak bukannya tidak masuk kualifikasi ya, tapi belum masuk dalam nominasi kandidat, kan? Nah, hal tersebut ya akhirnya belakangan memang kita membuka. Dalam arti mereka yang fresh graduate pun kita kasih kesempatan. Mereka yang sudah berusia pun kita kasih kesempatan. Caranya lewat apa? Dengan adanya program internship. Jadi dimulai dari internship itulah untuk menjadi seorang karyawan. Kembali nih, jadi pengalaman dia lebih lama, usia dia lebih banyak, disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Pengalamannya lebih banyak untuk bidang apa? Nah, sedangkan saat ini kita semua tahu, hampir semua bidang pekerjaan itu pasti disupport dengan yang namanya teknologi. Dia punya pengalaman soft skill banyak, tapi nggak support nih untuk tambahan teknologinya. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Yang intinya adalah mereka harus siap terbuka dengan hal-hal yang terus berkembang. Kekurangan dalam proses rekrutmen yang pertimbangannya itu pintar, fresh graduate. Nah, saya suka anak-anak fresh graduate. Dalam arti mereka anak-anak yang open minded, yang mau melakukan segala hal. Tapi kekurangannya adalah mungkin teknologi yang kita punya belum bisa support keinginan mereka. Sehingga akhirnya kadang teman-teman fresh graduate ini ngerasa saya nggak disupport dalam pekerjaan. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman bergabung dan mereka cenderung akan membandingkan. Kok di sini seperti ini ya, nggak seperti yang lalu gitu kan. Akhirnya apa? Banyak mereka yang akhirnya menjadi demotivasi. Karena mereka selalu membandingkan apa yang pernah mereka alami dengan yang sedang mereka jalani. Jadi kembali kalau kami butuh misalnya posisi level middle up, ternyata butuh yang senior, nggak mungkin kami meng-hire mereka yang masih usianya masih muda dengan pengalaman yang sedikit. Tidak ada kebijakan yang berbeda, apalagi dipengaruhi oleh faktor usia. Semua kebijakan berlaku untuk semua usia, jadi tidak ada perbedaan. Yang usia muda pun kalau mereka bagus, kompeten, mereka mampu berkarir, nggak menutup kemungkinan karir mereka cepat kok naiknya. Karena tidak mencantumkan usia, batasan usia. Jadi pada saat kami membuka iklan lowongan kerja, tidak ada batasan usia yang kami cantumkan dengan harapan usia berapapun mereka bisa apply. Nah, dari nanti CV-nya tersebutlah yang akan diseleksi. Diseleksinya dari mana? Kembali bukan melihat usianya, tapi kemampuan atau pengalaman dari orang tersebut. Kompetensinya dia terhadap pekerjaannya. Perusahaan memilih mereka yang lebih muda. Mereka yang muda ini bukan berarti nggak bisa berkarir. Mereka berkarir gitu, bisa naik ke atas, bisa ngisi posisi di atas, karena harapannya yang muda ini lebih open minded dan mau sama-sama bergerak lari lebih cepat ke depannya. Nah, akhirnya memang banyak saat ini di Sumarekon sendiri rata-rata posisi middle itu adalah usia 40-an. Karena yang tua pun akhirnya merasa harus bisa, masa kalah dengan yang muda. Yang tua pun akhirnya terpacu untuk belajar. Seperti contohnya misalnya kayak medsos. Dulu medsos itu kan kebanyakan anak-anak muda nih yang mainkan TikTok, IG. Tapi mau tidak mau para senior pun harus paham.
harus mengerti karena mereka melihat perkembangan kemajuan zaman teknologi semua dari medsos-medsos tersebut. Akhirnya kan Sumerekon sendiri juga punya medsos IG-nya, punya medsos TikTok-nya, supaya semua lini masuk. Bahkan untuk lowongan kerja pun itu, kalau dulu iklan itu hanya ada di koran, iklan itu cuma ada di Jobstreet gitu kan, di karir, sekarang iklan lowongan kerja tuh udah ada di medsos, udah ada di IG, di TikTok. Nah, itu jadi kalau dulu mungkin ya, ketika mereka punya departemen atasan bawahan, bahasanya adalah atasan bawahan. Tapi saat ini satu departemen tersebut adalah satu tim. Ketika satu tim itu tidak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanya mentornya mereka, ya kan, timnya mereka. Nah, tujuannya apa? Supaya akan semakin sama kesetaraan. Semua sama-sama belajar. Gitu. Semua sama-sama belajar, mereka sama-sama bisa mencapai tujuan yang sama. Kita harus penyesuaian. Contohnya tim saya ya, tim saya itu mulai dari yang usianya belasan, paling muda di saya itu usia 19 tahun. Lalu paling tua di tempat saya itu usianya 53 tahun. Nah, di tengahnya ada 30, ada yang 40 gitu kan. Bagaimana sih caranya menyeimbangkan semua tim tersebut, ya kan? Nah, satu, kita jadikan mereka adalah teman. Kita jadikan mereka teman, kita ajak mereka untuk diskusi, dibuka kesempatan. Jadi mereka pun berhak untuk memberikan ide-idenya. Masukan-masukannya seperti apa gitu kan. Dan kita sebagai pemimpin harus bisa mencerna, melihat timnya kita gitu loh. Memperlakukan mereka manusia sebagai manusia. Jadi bukan cuma mereka bawahan yang dalam tanda kutip ya, kalau orang dulu bilang bawahan itu adalah orang yang disuruh. Nah, ini kita ubah polanya. Mereka adalah partnernya kita. Semua pekerjaan adalah sama. Jadi pekerjaan itu kan semuanya ada job desk-nya tuh. Ada job desk-nya di mana mereka harus mengikuti dari job desk tersebut. Kalau ternyata di job desk-nya tersebut kebetulan yang ada di posisi itu misalnya usianya sudah 53 tahun. Ternyata posisi itu membutuhkan update teknologi. Orang tersebut pun harus mengikuti update teknologi. Harus bisa belajar gitu loh. Menyesuaikan, kalau enggak kan dia nggak bisa kerja. Mau tidak mau dia harus. Untuk teman-teman yang usianya di atas 35 tahun belum dapat kerja, satu, harus fokus dengan dirinya. Karena mereka harus, kadang banyak orang nggak melihat kemampuan dia, kompetensi skillnya itu di bidang apa sih. Dia punya bidang kompetensinya di bidang apa, sehingga dia akhirnya banyak orang bangga dia punya banyak macam, tapi dia nggak fokus. Boleh bisa banyak macam, tapi nggak fokus. Akhirnya dia juga bingung, dia mau kerjanya bagian yang mana. Lalu yang kedua, mereka juga orang-orang yang harusnya lebih terbuka, open-minded-nya dia. Karena kerja nggak selalu, kerja itu ada di dalam satu ruangan. Kebanyakan orang-orang usia yang sudah di atas 35-an berpikir kerja itu datang ke kantor duduk manis. Datang pagi pulang sore. Beda nih dengan teman-teman yang sekarang. Sekarang teman-teman sekarang berpikir kerja tuh nggak harus di kantor. Dimanapun mereka bisa kerja. Jadi lebih ke tanggung jawabnya. Nah, kalau dulu seakan-akan tanggung jawab itu hanya ada di ruang kerja. Nah, mereka mulai harus membuktikan tanggung jawab tuh nggak cuma di ruang kerja. Makanya banyak kita dengar ada kerjaan yang work from home atau pekerjaan remote jarak jauh. Yang dituntut adalah hasil kerja. Terus yang ketiga, nggak boleh malu dan takut belajar dengan teman-teman yang lebih muda. Harus terbuka. Karena kalau kita nutup diri, kita merasa bahwa kita udah lebih mampu, udah lebih pinter, udah lebih dewasa. Sebenarnya kita tidak lebih pinter dengan generasi di bawahnya kita. Ada hal-hal yang harus kita pelajari dari mereka. Itu yang kadang si generasi senior ini merasa gengsi buat nanya. Gengsi buat cari tahu gitu kan. Akhirnya mereka cuma merasa harusnya saya nih di posisi ini, bukannya dia. Itu missingnya. Ada banyak hal untuk meningkatkan skill saat ini. Apalagi banyak banget sekarang, ya ini kembali nih kemajuan teknologi. Teknologi kalau kita lihat seminar-seminar online, ya kan, seminar-seminar online di mana kalau kita mau sedikit aja ngeluangin waktu kita buat belajar, dengerin YouTube gitu kan, pembelajaran itu kan nambah skillnya kita. Kadang orang males,
orang-orang itu kadang buka hal-hal itu buka pembelajaran gitu kan. Padahal belajar itu bisa di mana aja. Sehingga mereka menutup diri. Nah, contohnya misalnya update regulasi pemerintah terkait dengan kekaryawanan gitu kan. Itu banyak sekali mereka infokan dalam YouTube, dalam channel-channel IG dan lain-lain. Nah, banyak orang yang nggak mau lagi melihat, cuman mau ya udah dulu kan kayak gini gitu loh, atau ngedengar doang. Sebenarnya kan itu untuk nambah skillnya dia. Mereka jangan selalu berpikir untuk mendapatkan pekerjaan dalam arti mendapatkan gaji. Nah, bekerja itu tidak selalu kita ada di dalam satu instansi atau perusahaan. Bekerja tuh bisa di mana aja. Jadi ciptakan dalam dirinya sendiri ya tadi. Gali kemampuan apa sih yang bisa dia jual dari dalam dirinya. Karena saya yakin orang-orang yang usianya di atas 35 nggak mungkin nggak ada yang punya kemampuan. Cuma mereka tidak mau membuka diri. Apa sih yang saya kuasai saat ini? Karena mereka saking bingungnya tuh udah nggak mau mikir lagi. Pokoknya intinya gue cuma mau datang, gue cuma mau dapat kerja. Jadi karyawan, intinya itu. Padahal bekerja saat ini tidak selalu menjadi karyawan. Bekerja saat ini tidak selalu punya label, dia karyawan PT A, PT B, PT C. Tapi orang itu bisa berpenghasilan. Misalnya, orang ini mungkin dulunya pernah sekolah pajak. Dia bisa mulai dari dirinya sendiri menjadi konsultan pajak untuk teman-temannya. Kan untuk perusahaan-perusahaan kecilnya, dari yang terkecil dulu lah dia mulai. Orang suka foto, dia bisa menjual fotonya untuk dapat hasil. Itu adalah pekerjaan. Jadi tidak selalu harus ada di satu tempat. Nah ya ininya ini aja sih. Jadi perbedaan itu terjadi sebenarnya itu adalah masalah usia. Usia adalah angka, gitu kan. Jadi ya saran saya cuma teman-teman terus berkembang, jangan pernah ragu gitu kan, jangan pernah takut dengan kondisi dirinya. Walaupun mungkin dia nggak pernah kerja, tapi ternyata dia punya kemampuan yang bisa dia lakukan, harus dilakukan. Begitupun teman-teman yang junior gitu kan, nyari kerja bingung, takut kalah saing dengan yang senior, biasanya yang junior kan. Junior berpikir takut kalah saing dengan senior, senior berpikir takut kalah saing dengan junior. Jadi semuanya masuk dalam ketakutan. Sebenarnya kan tidak ada yang perlu takuti ketika kita yakin kita punya kemampuan yang bisa kita jual. Upaya yang lebih besar masih perlu dilakukan, hingga kesadaran terhadap diskriminasi usia di tempat kerja mulai meningkat. Dan ini memang tantangan besar, tetapi juga peluang besar bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bertransformasi menjadi tempat kerja yang lebih adil dan progresif.